Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan saya Rina Adibah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang keragaman informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Pembahasan pertama yaitu tentang buku fiksi. Apa itu? Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita atau kejadian tidak sebenarnya, hanya fiktif atau rekaan belaka, jadi hanya imajinasi seorang penulis saja. Ciri-ciri dari buku fiksi yang pertama adalah bersifat fiktif atau imajinatif, kedua umumnya berbentuk cerita, yang ketiga banyak menggunakan bahasa konotatif, yaitu bahasa yang mempunyai makna tidak sebenarnya. Kemudian memiliki kebenaran yang relatif, artinya kebenaran itu belum bisa dipastikan benar atau tidaknya. Kemudian ciri yang kelima, pembelajaran muncul dalam bentuk amanat karena biasanya buku fiksi ini adalah sebuah cerita. Nah, di dalam cerita itu bisa kita ambil pelajarannya atau amanat yang disampaikannya. Dan berikut adalah contoh-contoh buku fiksi, antara lain ada novel, cerpen, fabel, dongeng, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Jadi, jika dilihat dari pengertian, ciri-ciri, dan contoh-contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa informasi yang terdapat pada buku fiksi adalah hiburan dengan nilai-nilai kehidupan. Kemudian sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang buku non-fiksi, yaitu buku yang kebalikannya dari buku fiksi, tidak bersifat fiktif, artinya bukan hasil imajinasi atau rekaan penulis, tetapi berdasarkan peristiwa atau pengalaman yang benar-benar terjadi. Dan ciri-ciri dari buku non-fiksi yaitu berdasarkan peristiwa yang terjadi. Kemudian umumnya berbentuk laporan, kalaupun berbentuk cerita adalah cerita ulang dari suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Misalnya tentang sejarah. Ciri yang ketiga menggunakan bahasa yang denotatif, yaitu bahasa yang maknanya adalah sebenarnya. Yang keempat, memuat pengertian-pengertian atau penjelasan tentang suatu hal tertentu. Dan ciri yang kelima adalah pembelajaran muncul dalam wujud materi. Contoh buku non-fiksi antara lain buku pelajaran, buku sejarah, hasil-hasil penelitian. Apa itu misalnya? Skripsi, tesis, jurnal ilmiah, dan lain-lain. Jadi, apabila kita lihat dari pengertian dan berikut contohnya, informasi atau isi yang terdapat pada buku non-fiksi adalah ilmu pengetahuan dan wawasan baru. Jadi sangat jelas ya anak-anak, perbedaan buku fiksi dan non-fiksi adalah informasi yang disampaikan pada buku fiksi itu berupa hiburan dengan nilai-nilai kehidupan. Sedangkan pada buku non-fiksi, informasi yang disampaikan berupa ilmu pengetahuan dan wawasan baru. Selanjutnya adalah informasi yang bisa kita dapatkan dari sebuah buku itu juga dapat melalui indeks ya. Apa itu indeks? Indeks buku adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam suatu buku. Di mana kita bisa melihat indeks? Ya, halaman indeks biasanya terletak di bagian akhir buku. Indeks terdiri atas kata yang tersusun secara alfabetis. Jadi berurutan menurut abjad A, B, C, D, dan seterusnya. Penulisan kata pada indeks diikuti nomor halaman. Tempat kata atau istilah itu dapat ditemukan.
Indeks buku dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi pada pembaca terkait letak suatu kata atau istilah pada suatu halaman. Ya, selain itu, indeks buku juga dapat berfungsi sebagai alat membaca memindai. Contoh penulisan indeks buku sebagai berikut. Coba kalian lihat dan perhatikan contoh penulisan indeks yang biasanya ada di halaman terakhir sebuah buku. Nah, di sini ada beberapa kata atau istilah, kemudian diikuti dengan angka. Ibu ambil contoh misalkan istilah akronim, 122. Kemudian ada istilah aksen, 4,84,86. Nah, maksud di sini adalah bahwa kata atau istilah-istilah tersebut berada di halaman 122 ataupun halaman misalkan di sini aksen berada di halaman 4. Ada di halaman 84 dan ada juga di halaman 86. Begitu juga selanjutnya. Jadi setiap kata atau istilah itu tidak hanya terdapat dalam satu halaman, kemungkinan juga bisa berada di beberapa halaman. Seperti contohnya tadi, aksen itu terdapat tidak hanya di halaman 4 tapi juga di halaman 84 dan di halaman 86. Atau ibu ambil contoh lain, ada kata alofon terdapat pada halaman 26, halaman 27, halaman 53, halaman 60 dan halaman 72. Nah, kalian nanti bisa memperhatikan contoh-contoh tersebut. Penulisan yang kedua adalah dikelompokkan berdasarkan huruf awalnya. Misalkan A. Di sini ada agama, 256. Berarti kata-kata atau istilah agama ini berada di halaman 256 dalam buku tersebut. Kemudian kelompok B ada kata-kata Budi Utomo, 106. Artinya kata atau istilah Budi Utomo ini berada di halaman 106. Berikut adalah cara menggunakan indeks dengan baik dan benar. Yang pertama, caranya adalah gerakan mata dari atas ke bawah dengan cepat. Kemudian apabila kata yang dicari berawalan huruf G misalnya, maka kita harus menuju abjad G. Bila informasi telah ditemukan, maka fokuskan mata pada bagian tersebut. Cara tersebut sebenarnya dimaksimalkan dengan teknik membaca memindai. Apa itu membaca memindai? Membaca memindai merupakan suatu teknik membaca dengan tujuan untuk menemukan informasi dari suatu bacaan secara cepat. Teknik membaca ini dilakukan dengan cara melihat kata demi kata dan halaman demi halaman secara sepintas saja, tetapi merata atau menyeluruh. Nah, bagaimana langkah-langkah membaca memindai? Ibu akan jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mata bergerak cepat, meloncat-loncat dan melihat kata demi kata. Kemudian setelah menemukan bagian yang dibutuhkan, gerakan mata berhenti. Selanjutnya, cermati informasi yang terkait kata atau istilah itu pada halaman tersebut. Catatlah informasi tersebut ke dalam selembar kertas atau buku. Setelah selesai mencatat, lanjutkan ke halaman berikutnya yang juga terdapat kalimat itu. Tadi kan Ibu sudah bilang bahwa istilah atau kata tidak hanya terdapat pada satu halaman, kemungkinan juga ada di halaman lainnya. Nah, setelah menemukan di halaman lainnya, lalu cermati lagi dan catat lagi pada selembar kertas atau buku. Setelah semua halamannya mengandung istilah atau kata itu sudah dicermati dan dicatat semua, kita tinggal membuat kesimpulan dari informasi atau pengertian-pengertian yang sudah kita temukan tadi. Demikian pembahasan kita hari ini, yaitu tentang menggali informasi dari sebuah buku baik fiksi maupun non-fiksi.
Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sampai berjumpa lagi di materi berikutnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.